Jadi guys, ada satu kasus yang belum lama ini terjadi ya, di mana tubuh seorang wanita muda Thailand yang ditemukan meringkuk kaku di dalam koper yang dibuang di semak-semak sebelah rel kereta api. Wanita muda itu bernama Tunchanok Donhomla guys, gadis 17 tahun yang tinggal sama ayah dan ibu tirinya di Provinsi Udon Thani, Thailand. Di mana di daerah terpencil ini kebanyakan orang-orang menggantungkan hidup sebagai petani, termasuk ayahnya Tunchanok. Nah, keluarga Tunchanok termasuk keluarga yang sangat-sangat kekurangan guys. Tunchanok juga harus putus sekolah karena masalah biaya, bahkan karena masa panen cuma dilakukan sekali dalam beberapa bulan. Jadinya keluarga mereka harus berhutang demi melanjutkan kehidupan mereka di sana. Dari daerah ini juga banyak anak muda yang pergi dan pindah ke kota yang lebih maju secara ekonomi. Ada yang ke Bangkok, ada yang ke Pattaya, termasuk Tunchanok yang akhirnya milih ke Pattaya tanpa berbekal keterampilan ataupun pengalaman. Tunchanok menjajakan dirinya di sana guys. Dia tinggal sama salah satu teman perempuannya yang udah duluan ada di sana. Semua tuh berjalan lancar ya, meskipun tanpa pengalaman dan keterampilan. Tunchanok ini berhasil memuaskan 2 pelanggan di hari-hari pertamanya di sana. Uang yang dia dapat langsung dia kirim ke orang tuanya buat ngebantu nutupin hutang-hutang keluarga mereka. Orang tua Tunchanok juga tahu apa kerjaan Tunchanok di sana, tapi mereka nggak ngelarang, malah nganggap Tunchanok ini anak yang berbakti karena ngebantu perekonomian keluarga mereka di kampung. Makanya guys, di akhir kasus ini orang tuanya tuh marah banget ya, karena tulang punggung mereka dihabisi. Mereka nolak uang perdamaian dan terus nuntut pihak terkait buat ngehukum pelaku dengan hukuman maksimal atau hukuman mati. Jadi pada hari itu ya guys, tepatnya tanggal 25 Juni 2026, Tunchanok ini lagi dinas di kawasan pantai Jomtien. Ya seperti pada umumnya lah, Tunchanok ini mulai nawar-nawarin jasa cinta satu malamnya ke beberapa orang yang ada di sana. Termasuk orang ini yang bernama Simon Peter Carman, seorang turis Australia yang tinggal di daerah Rockingham di pinggiran kota Perth. Belum jelas ya asal-usul Simon ini ya guys, karena belum ada berita yang bilang apakah dia punya pacar atau punya istri di Australia sana, ataupun Simon ini kerja apa. Simon udah di Thailand dari bulan Oktober tahun 2025. Dia nyewa salah satu apartemen yang masih di kawasan pantai Jomtien, Pattaya. Nah, selama di Thailand, Simon juga nggak pernah ngapa-ngapain guys, karena dia masuk ke Thailand tuh pakai visa turis ya. Jadi kalau misalnya dia sampai kerja di sana ya termasuk melanggar hukum. Nah, latar belakang Simon cukup normal, kayak turis pada umumnya. Dia juga cukup rajin ngurus izinnya tinggal di sana dan hidup di negara orang lain dengan cara yang baik. Satu-satunya catatan kriminal Simon tuh cuma pas di Australia, dan itu juga terkait kepemilikan senjata api. Nah, meskipun nggak ngapa-ngapain di sana ya, karena mata uang Australia lebih gede dari mata uang Thailand atau baht, Simon bisa penuhin semua kebutuhan selama di Thailand karena pasti terasa lebih murah, termasuk memenuhi kebutuhan hasratnya. Karena Simon ini beberapa kali emang sering manggil jasa cewek buat datang ke apartemennya. Nah guys, malam itu ya, mereka tuh berdua ketemu di jam setengah 1 malam. Tapi entah apa yang mereka diskusikan, Tunchanok dan Simon tuh terus ngobrol bahkan sampai jam 3 lebih. Mungkin ya lagi nego tapi bahasanya beda gitu, jadinya agak lama. Barulah sekitar jam 3 lebih mereka jalan berdua dan diduga menuju apartemennya Simon. Dan bener aja guys, gak lama setelah mereka pergi, Tunchanok tuh ngirim pesan lewat aplikasi Line ya ke temennya. Dia bilang, "Jangan khawatir, aku udah sampai di kamar, tapi memang kamarnya agak berantakan." Tunchanok bilang kayak gitu. Ya meskipun cuma bilang udah sampai di kamar, ya pastinya itu kamar pelanggannya ya, alias si Simon. Tapi guys, ternyata pesan itu adalah pesan terakhir dari Tunchanok. Dari situ Tunchanok nggak pulang-pulang guys. Temennya tuh sempat mikir mungkin aja ada perpanjangan waktu dari pelanggannya ya. Tapi setelah terus ditunggu, yang dimana udah lebih dari 24 jam, temen Tunchanok ini mulai curiga karena selain nggak pulang, Tunchanok juga susah dihubungi guys. Nah karena itu temennya tuh langsung nyari info alamat si bule ini guys. Sampai akhirnya mereka tahu dan nyamperin ke unit apartemen Simon. Bener aja ya, sesuai pesan terakhir dari Tunchanok, kalau apartemen itu berantakan, banyak piring yang belum dicuci, dan juga baju yang dibiarin numpuk gitu aja. Pas ditanya guys, Simon tuh ngakunya ya kalau perempuan yang dia sewa atau Tunchanok udah pulang pas dia lagi tidur. Jadi dia nggak tahu kemana lagi setelah dari apartemennya. Nah karena itu ya, temen Tunchanok ngelaporin hal ini ke polisi setempat sambil ngasih bukti video yang sempat ngerekam pas Tunchanok pergi sama Simon di malam itu. Polisi langsung mendatangi unit apartemen Simon, tapi guys Simon udah nggak ada ya. Dan setelah dikonfirmasi ke resepsionis yang ada di sana, Simon tuh emang udah check out tepat setelah teman Tunchanok pergi dari apartemen Simon. Polisi juga ngelihat adanya kejanggalan di dalam apartemen guys, karena banyaknya goresan dan cakaran di lantai, di tembok, dan juga di perabotan. Seolah-olah udah terjadi perkelahian fisik di dalam apartemen itu. Nah, karena Simon nggak bisa ditemui dan diperiksa, polisi akhirnya menelusuri dari rekaman CCTV yang ada di sekitar sana. Dari rekaman CCTV, di hari kejadian, tepatnya di jam setengah 4 pagi, Tunchanok dan Simon tuh masuk ke dalam apartemen. Di sini guys, semuanya normal. Bahkan mereka berdua sambil bergandengan tangan. Nggak ada paksaan atau ancaman untuk Tunchanok. Setelah itu, Simon tuh terlihat beraktivitas kayak biasanya. Dia bolak-balik lobi beberapa kali ya, yaitu di jam 7 pagi, jam setengah 4 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, dan juga
juga jam 10 malam. Nah, di jam 10 malam ini Simon nggak pernah kelihatan lagi keluar dari apartemen. Padahal ya pas digerebek dia tuh udah nggak ada di sana. Makanya polisi langsung nanya apakah ada jalan lain selain lobi apartemen. Nah, pihak security ngejelasin kalau ada pintu belakang, tapi dari pintu itu nggak ada kamera pengawas satupun. Polisi bergerak cepat guys, menelusurin beberapa rumah warga di sekitar sana. Siapa tahu ada yang pasang CCTV atau kamera pengawas. Dan untungnya ada satu kamera yang tepat ngarah ke pintu belakang. Di jam setengah 10 malam, orang asing yang sama yaitu Simon terekam lagi ngebawa koper besar yang cukup berat keluar dari pintu belakang apartemen. Tapi mau itu di CCTV lobby dan juga CCTV pintu belakang, Tun Chanok nggak pernah kelihatan lagi. Bahkan ya, membuat dugaan jangan-jangan Tun Chanok ada di dalam koper besar yang dibawa Simon lewat pintu belakang. Karena dugaan ini, kepolisian tuh bergerak melakukan pencarian lanjutan dengan melacak pergerakan Simon. Sampai akhirnya lagi-lagi Simon terekam CCTV yang lagi mengendarai sepeda motor dan membawa koper besar di belakangnya. Simon di sini terekam menuju salah satu stasiun yang ada di sana guys. Dia juga terlihat tergesa-gesa karena sempat lawan arah ya biar cepat nyampe. Dan setelah itu Simon nggak pernah terlihat lagi. Nah, berbekal rekaman CCTV, polisi langsung menelusuri daerah stasiun atau jalur kereta yang memungkinkan Simon membuang kopernya. Dan yes, setelah semalaman nyari, akhirnya sebelum matahari terbit di tanggal 27 Juni 2026, polisi menemukan sebuah koper yang mirip sama koper yang dibawa Simon. Pas dicek guys, bener aja, di dalam koper ada tubuh wanita yang meringkuk kaku tanpa busana dan juga udah nggak bernyawa. Tubuh itu juga udah ngeliatin pembusukan karena diyakini udah meninggal lebih dari 1 hari. Nah, tubuh itu dibawa untuk diotopsi dan juga diidentifikasi guys ya. Setelah dicocokin dari segala sisi termasuk tatonya, bener aja itu adalah tubuh gadis 17 tahun yang bernama Tun Chanok yang sempat dinyatakan hilang beberapa hari lalu. Nah, karena itu Simon ditetapkan sebagai tersangka dan mulai dilakukan perburuan. Polisi yang gercep dan udah identifikasi Simon lewat data penghuni apartemen langsung berkoordinasi dengan kontrol perbatasan dengan masukin nama Simon sebagai daftar pencarian orang dan melarang Simon untuk berpergian keluar dari Thailand. Dan guys, untungnya nggak lama kemudian polisi langsung nerima laporan dari petugas imigrasi bandara kalau mereka udah nangkep Simon. Yang di situ ya situasinya beberapa menit lagi pesawat yang dipesan Simon tuh akan segera berangkat. Tapi di sini Simon tuh sempat ngelawan guys dengan berdalih dia adalah turis yang sesuai aturan. Harusnya nggak dilarang-larang apalagi untuk pulang ke negara asalnya. Dia juga bilang kalau selama di Thailand nggak pernah ngelakuin kriminal. Tapi ya saat interogasi, petugas tuh fokus ke leher dan juga lengan Simon yang ada beberapa luka cakaran. Yang pas ditanya, jawaban Simon ini justru nggak masuk akal guys, karena dia bilang kalau luka-luka itu dia dapat karena gigitan laba-laba yang ada di apartemennya. Pada saat petugas mulai nyenggol nama Tun Chanok, Simon yang dengan tenangnya mengakui kalau emang malam itu dia pergi sama Tun Chanok. Dan lagi-lagi dengan alasan yang sama, dia bilang kalau Tun Chanok itu udah pergi pas dia lagi tidur. Tapi guys ya, pas udah dipindahin dari bandara ke kantor polisi, Simon diinterogasi dan juga dilihatin beberapa bukti rekaman CCTV yang udah disiapkan kepolisian. Barulah di sini dia nggak bisa ngelak lagi dan mulai cerita apa yang terjadi. Jadi guys, menurut POV-nya Simon, pas mereka udah sampai apartemen, Tun Chanok tuh tiba-tiba nerima telepon. Dan setelah itu, tiba-tiba Tun Chanok bertingkah aneh dan membuat alasan kalau dia nggak bisa berhubungan malam itu karena menstruasi. Simon sebenarnya nggak apa-apa dan nyuruh Tun Chanok buat pulang lagi. Tapi Tun Chanok malah tetap nagih uang jasanya meskipun itu tuh nggak terjadi. Yang diketahui waktu itu tuh mereka setuju di nominal 1000 baht atau sekitar 500 ribuan. Nah, tapi karena nggak terjadi ya hubungan cinta satu malamnya, Simon tuh sempat ngasih 500 baht untuk kompensasi. Tapi Tun Chanok katanya pengen dibayar full dengan alasan udah capek jalan dari kawasan tempat dia nongkrong sampai ke apartemennya Simon. Bahkan katanya Tun Chanok ini sempat ngambil pisau yang ditodongkan ke Simon. Karena ini Simon membela diri dengan cara langsung mencekik Tun Chanok sampai Tun Chanok ini lemas. Tapi nggak sengaja ternyata Tun Chanok udah berhenti bernafas dan Simon nganggap ini adalah sebuah kecelakaan. Tapi ya kepolisian juga nggak langsung percaya ya guys, karena hasil otopsi malah bilang kalau adanya luka benda tumpul di kepala dan juga bibir dan hidung yang rusak akibat kekerasan fisik. Sedangkan pengakuan Simon, dia membela diri dengan cara mencekik. Polisi juga ngelihat gerak-gerik Simon yang nggak normal ya, karena kalau beneran kecelakaan pastinya bikin Simon ini panik dan langsung melaporkan semuanya tepat setelah kejadian itu terjadi. Tapi ini malah masukin tubuh korban ke dalam koper dan juga dia buang. Karena itu ya Simon ini juga udah ngelakuin penghilangan nyawa berencana dan juga akan terkena pasal perusakan jasad atau upaya menyembunyikan tubuh korban. Ada juga pasal tentang perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang di Thailand emang dilarang keras tentang ini guys. Jadinya banyak asumsi yang bilang kalau Simon nantinya harus dihukum hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Tapi pas video ini dibikin ya guys, emang masih dalam proses karena masih baru. Polisi juga masih nyari beberapa bukti seperti pisau yang ada di apartemen. Kalau di pisau itu ada sidik jari Tun Chanok, bisa jadi penjelasan Simon itu benar ataupun sebaliknya. Nah, buat yang ngikutin nih, kalau udah ada update-annya, boleh kalian langsung tulis di kolom komen dan juga tulis kasus atau cerita apalagi yang bisa kita bahas di sini. Seperti biasa, jangan lupa juga follow biar kita sering ketemu nantinya. Aku Amar guys, see you on the next. Ciao.